Dia datang segerombolan, ternyata mereka mengeluarkan jurusnya untuk narik pusaka. Pohon di sisi sana itu ada benda pusaka yang terbang. Astagfirullah. Takkan Allah yang berhasil mengamping. Pertahankan untuk sebuah keyakinan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha Illallah. wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lisanmu tak dapat berucap, ucapkanlah lewat batinmu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Malangit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kabupaten Cirebon, tepatnya di tempat yang dianggap keramat oleh warga sekitar, yaitu situs makom Ki Gede Alang-Alang. Ini adalah Mas Kotip. Di sebelahnya dengan Mas Taba, beliau adalah tokoh masyarakat di sini. Dan apakah juru kunci juga? Iya, Untuk merawat, oh ya, pengurus untuk memelihara tempat ini. Ini Ki Gede Alang-Alang ini dibilangnya makom, berarti bukan makam ya? Bukan. Kalau makam kan ada jasanya, ini berarti tidak ya? Petilasan ya? Petilasan. Oh, petilasan. Yang membawa kami kemari seperti biasa, Kang Andre. Apa alasan Kang Andre membawa tim Mata Langit ke sini? Ya, alasan kami membawa ke sini supaya di mata masyarakat ini tentang Ki Gede Alang-Alang ini betul-betul bisa dilestarikan. Jangan sampai ada informasi-informasi yang simpang siur. Karena kebanyakan yang sedikitnya saya mengetahui di sini itu yang berziarah di situ bukan betul-betul berziarah atau tawasulan, tapi dengan tujuan niat lain Tertentu. tertentu. Yang saya tahu ada yang pingin narik pusaka, ada yang pingin mencari kekayaan. Nah, sedangkan di sini tuh betul-betul boleh dibilang yang model-model begitu anti dilarang gitu. Seperti itu. Saya pingin benar-benar menguak sebenarnya siapa di sini, dan jangan sampai nanti masyarakat luas itu dipakai lagi hal-hal yang negatif gitu, seperti itu. Iya, iya. Nah, ini kepada Mas Kotip, kalau boleh tahu beliau ini siapa, Ki Gede Alang-Alang ini? Kubu pertama sih. Kubu pertama wilayah ini. Iya. Kubu itu semacam lurah ya, Lurah. kepala desa. Kepala desa. Beliau dulu seorang apa? Apakah tokoh agama atau pejuang atau apa? Ya, Yang diketahui. Yang saya cerita-cerita orang tua. Jadi di sini tuh semacam orang yang disepukan. Iya. Berarti beliau punya punya kelebihan atau gimana yang membuat disegani? Yang biasa Apa semacam orang sakti? Apa gimana? Ya, ada kelebihan sakti. Dan terus kalau misalkan hal-hal mistis yang pernah terjadi di sini yang pernah dialami, ada nggak? Ada banyak. Nah, apa tuh misalnya? Ya kayak keganjilan tuh. Ya, apa? Macam-macam juga, ada yang suara macan. Tapi Mas Kotip mengalami sendiri, mendengar? Iya, langsung. Selain suara, apakah pernah lihat penampakan? Paling warga sekitar banyak sih. Apa yang Paling kereta rencana ada. yang warga melihat kereta kencana, Malam. terus apa lagi? Suara gamelan kadang nih. Padahal nggak ada yang main gamelan Iya. ya, namanya makom gitu. Itu diantaranya. Iya. Kalau Mas Kotip sendiri selain dengar macan, pernah selama mengelola tempat ini pernah ada pengalaman apa? Jarang-jarang, paling malam-malam itu aja sih yang sering didengerin tuh. Ya. Kalau Mas Taba? Ya, kalau kita di sini yang saya tahu, kalau ada sesuatu yang semacam kayak penampakan, kayak semacam suara-suara aneh gitu deh. Ya, malam-malam tertentu kayak semacam satu suro Iya, muda, banyak sih. itu banyak yang terjadi yang semacam
dia penambakan semacam kayak ya barang-barang benda-benda yang menyala, semacam Oh, kayak gitu, ada ya? Sering banyak. semacam kayak keris itu sering Apa ini dibuka sampai malam? Kalau sampai full malam ini nggak oh ada. 24 jam ini. 24 jam. Oh gitu. Iya, 24 jam. Oh, terus berarti kisah yang didengar Kang Andre di masyarakat tuh ada yang pengen narik benda pusaka itu mungkin benar ya, karena kan Benar, ada banyak yang Ada ya? yang banyak yang sampai ada juga yang sampai menunjukkan semacam kayak membuka atau ibaratnya semacam kayak bikin kuburan-kuburan tambahan ya gitu ya. Dulu tuh ada di luar makom. di luar Di luar makom. makom Nanti Mereka kita dat- lihat di atas juga nanti ada. Oh, mereka datang menarik pusaka. Apakah ada yang berhasil? Ya kadang-kadang Dapat apa? yang cuma duplikat doang sih. Oh, Yang dapatnya tuh, yang aslinya jarang yang orang tahu. Ada pengalaman saya di sini begitu saya sedang mengadakan nyepi lah disebutnya di atas di gazebo, Tawasul. di gazebo. Nah itu dia datang segerombolan kurang lebih 6 orang. Nah dia bilang ngucapin salam pas pintu di sini. Assalamualaikum, saya jawab salam. Mau ada apa? Ya saya silaturahim. Ternyata mereka mengeluarkan jurusnya untuk narik pusaka. Nah dalam hati saya silahkan aja kalau memang jodoh kamu. Cukup dalam hati saya ngomong maaf bukan sombong gitu. Nah ternyata apa yang dia dapat? Dia memang dapat sesuatu dibungkus kain putih. Memang kelihatannya udah lama banget gitu. Dan menurut dia itu adalah keris. Dia sampai bilang ke saya begini, coba liatin, saya dapat pusaka. Dia dibukain sampai disorot kamera, betul. Dibuka pelan-pelan, talinya dibuka. Memang itu kainnya memang sudah lama banget dan sudah kotor. Ternyata apa yang setelah dibuka? Batu baterai yang sudah lama banget. astagfirullahaladzim. Terus udah Itu isinya pekarat itu seperti mah. itu. Iya, jadi takutnya malah jadi orang bisa terjerumus ya. Iya. Ya, kita boleh masuk dulu sambil Panglima jelaskan itu ya sosok yang terlihat. Apa mau dijelaskan sekarang? Jalan aja dulu ya. Jalan ya. Atas ya. Sambil Panglima tunjukin di sini gitu. Boleh ya, izin. Assalamualaikum. Jadi ini dibangun seperti ini sudah lama nih? Udah lama. Mas? Ada 15 tahun lebih. Oh, udah 15 Aslinya tahun. dari sana tapi tidak dilihat. Oh, alah, enggak. Jadi tadinya nggak ada tangga gini. Enggak ada, tadinya dari sana. Gimana Bang Lima? Apakah sudah ada yang bisa disampaikan untuk Sobat Mata Langit? Kalau yang saya lihat tadi di atas pohon di sisi sana itu ada kayak benda sejenis benda pusaka yang terbang dan bersinar merah. Di pohon yang mana Di biar nyala ditunjukin? api gitu ya. Allah Akbar. Di sudut sana tadi. Di sudut. Ya tadi di tangga ini tadi di depan di depan sini ya di sini tadi. Oh, di pohon sini. Di ujung menyalakan api. Di tangga tadi ada harimau itu yang terlihat. Di tangga tadi ada harimau, terus yang Habis itu di samping tangga itu tadi di bawah kayak ada makhluk perempuan, jadi rambutnya panjang itu terlihat. ini apa? Ini musola. Oh, musola, oke. Nah, kalau makamnya di sebelah mana? Oke, sambil jalan sambil jelasin lagi. Ini pohon besar ini Ini pohon kepu. pohon kepu. Iya, ratusan tahun. Mau lama sekali ya. Assalamualaikum. Ada makhluk apa di sini Bang Lima? Assalamualaikum. Yang makam ininya di mana? Masuk tadi. Iya. Pohonnya kayak ada. Ini makam Menjadi ada jasadnya apa petilasan? ada jasadnya ada. Oh, ada jasadnya. Berarti kita harus berdoa dulu ya. Oh, berarti makam ya. Kalau makom kan tanpa jasad. Ya udah kita ziarah dulu aja mendoakan. Assalamualaikum ya Allah. Kubur bani waalaikumsalam ya Allah. Dari Sultan Aulia Sayyidina Muhammad Tuhan sallallahu alaihi wasallam. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhi ya Allah waliyullah. Siapa namanya tadi? Ki Gedeng Ki Gede. Gede Alang-alang. Satu lagi muridnya
Baku Cirebon. Bahu Cirebon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Oke, kita sudah selesai melakukan ziarah. Kita akan kembali keluar dari wilayah ini untuk melakukan medumisasi. Tapi di sekeliling sini banyak ya, Mas, makam ini beliau siapa? Makam-makam murid-muridnya. Berarti beliau dulu seorang guru agama atau bagaimana? Punya banyak murid. Santrinya ini apa gimana? Oh, seorang. Oh, itu dia yang saya pengen tahu. Beliau seorang pemuka agama berarti ya, ulama. Oh, yang ini kayu jati. Allah Akbar. Astagfirullah. Oke. Kita akan melakukan medumisasi dan berkomunikasi dengan makhluk yang masuk di badan Agil. Ayo Mas, kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian cari? Kang Andre mungkin bisa dijelaskan. Kami dari tim Mata Langit Jakarta yang ingin silaturahim di sini, ingin mengenal tempat ini sebenarnya siapa yang ada di sini, dan ingin menguak sejarah Dan mitos ya. dan mitosnya, jangan sampai kena di masyarakat itu simpang siur dan yang negatif-negatifnya yang ditonjolkan gitu. Ingin yang sebenarnya supaya jangan salah paham Eyang. Mohon penjelasannya. Gimana Eyang? Jalan naik jam dahulu sebuah perbukitan yang dipenuhi alam. Dahulunya tempat ini perbukitan yang dipenuhi alang-alang ya? Iya betul. Seorang anak yang ditugas turunan dari kerajaan Galuh Pajajaran. Kaitannya dengan kerajaan Galuh Pajajaran. Saya penasaran kenapa kok disebut Ki Alang-alang, pasti punya nama asli yang bukan itu ya? Bener nggak? Eyang Danuwarta. Itu nama aslinya ya? Eyang Danuwarsi Warso. Oh, oh iya bener, Eyang Danuwarsi. Kakaknya yang perempuan. Terima kasih kepada karena beliau alas ini menjadi padukuhan. Oh, kok beliau Si babat alas dalam rangka apa dulu beliau di sini? Apa beliau asli penduduk sini atau pendatang? bantu kasih dibantu Allah. Nyuwun sewu ngapunten, minta maaf ke siapa? Maaf yang apa, ada yang melarang yang bercerita? Dibantu Allah seorang anak muda untuk menjalankan tugasnya. Yang dibantu oleh seorang anak muda siapa? Anak raja tadi. Keturunan Galuh Pajajaran dibantu oleh anak muda Terus Jakabuang. Cukrubuhul bener ya, Pangeran Cakrabuana? yang saat itu dia membantu untuk
perekonomian, pertukuan membantu kemajuan agar menjadi maju tertata. Allah, Panglima, takutnya dia jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah berganti makhluknya. Mas kesini biar bisa nanya-nanya konfirmasi sejarah ini. Ojokori si orang Bahasa Jawa ini. Jangan mencari yang Tidak ya. bukan. Maksud kami tidak untuk itu sih. Kami hanya silaturahmi Di dan sini belajar sejarah memang kok. banyak yang mencari yang tidak ya. Yang dimaksud itu seperti apa? Yang dimaksud mencari yang tidak itu siapa? ambilan pelajaran yang telah beliau lakukan. Saya boleh tanya? Ya, silakan Panglima. Si Aki, saya boleh tanya ya. Beliau dulu apa salah satu penyebar agama Islam di sini atau pembaba alas di sini gitu? Sumpah alas Yang merubah perbuatan. dari alas menjadi sebuah perkampungan bertukuh Ya, Beliau asalnya dari daerah mana? jadi kehidupan manusia. Ya asalnya beliau dari mana? Memang masih dari wilayah Jawa Barat? Oh masih Jawa Barat. Galuh, kerajaan Galuh Jawa Barat ya. Kejadian babat alasnya itu tahun berapa ya? Beratus tahun. Udah lama ya. Di saat dalam keyakinan yang berbeda Sebelum Islam ya. memakmurkan tempat ini, Oh, wilayah ini. kau lihatlah yang kau pijak. Apakah kau berada di dataran yang rendah? Dataran tinggi ya, Pak? Iya. Dataran tinggi yang Yang dataran tinggi, yang sangat gelap, dulunya. pohon-pohon yang begitu rindang, alas menjadi kemakmuran untuk putu-putu. Untuk cucu-cucunya. Tapi tadi yang pertanyaan Panglima, beliau apakah asli warga sini? Karena masyarakat di sini meyakini beliau asli sini ya, Asli Mas? sini. Tadi asli dari Pajajaran. Oh, maksudnya asli sini itu Jawa ya, ya. Jawa Barat. Garung Pajajaran. Iya, iya. Tapi bukan dari kampung sini ya, gitu ya. Lalu kenapa makamnya nggak boleh ada atapnya, yang? Katanya setiap dikasih atap selalu terbang, ya? Kalau dikasih atap. Jangan jauh-jauh, Mas ini nanya. Akan menyatu tanpa pembatas, Dengan langit. tanpa penghalang. Apakah itu amanah beliau sebelum meninggal? Atau alam semesta yang yang berbicara sehingga terjadi begitu saja? Ngapunten Nyimas tuh, mohon maaf Nyimas. Berarti ada Nyimas ya yang datang. Siap. Allah Akbar. Nyimas itu siapa yang datang, yang? Allah, oh di belakang Panglima mungkin sedang ada Nyimas ya? Maaf kalau kami mengganggu. Sampaikan ke Nyimas, mohon maaf kalau beliau terganggu ya. Apa mungkin ada yang mau disampaikan beliau? Istrinya Mbah Kubu. Siapa namanya, Mas? Ranjang ibunya Mas Endang Gelis. Ibu Ratu. Iya, Ibu Raja bilang terus. Itu istrinya Mbah Kubu, bukan istrinya Ki Gede Alang-alang. Bukan. Oh, sini ikut nanya. Siapa tahu. Di sebelah situ. Yuk maju tuh, mati. Barangkali mau nanya, sok. Apa yang ingin Yang beliau sampaikan? ingin diungkap.
yang belum diketahui ya. Tanya aja. Agak depan. Jangan diperlebatkan lagi tentang pusaka itu, Iya. agar tak ada lagi manusia yang mencoba untuk mengambil yang bukan hak. Oh, berarti memang benar banyak yang mencoba menarik pusaka. Maka beliau berpesan begitu. Mereka kok bisa tertarik ke sini? Apa memang mereka pernah ada yang berhasil ya, Eyang? Takkan ada yang berhasil untuk mengambil yang bukan hak. Jikapun ada, itu hanya permainan. Dan Ternyata isinya baterai. itu hanya pemalsuan dari tempat kami. Loh, berarti ada makhluk yang melakukan fitnah dong? Seolah-olah bisa ditarik, padahal nggak bisa. Ya kan, Asa pemikiran. jadi orang itu banyak berbohong, pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat, seolah-olah narik, seolah dapat barang dari sini. Oh, settingan dia Padahal sendiri. yang bawa dia. Oh, gitu. Jadi dia pura-pura dapat gitu. Dia pikir segampang itu apa Untuk mengambil benda pusaka, nggak segampang itu gitu. Untuk pencitraan mungkin. Dan nggak akan bisa dapat. Dan kalau dapat pun hati-hati, bisa bawa malapetaka buat dia gitu. Karena seperti Aki bilang, itu bukan hak dia, dan kalau memang benar itu benda memang benda yang dari sini, misalnya dia didapetin, bukan haknya, dia nggak akan mampu memegang itu. Bukan begitu, Ki? Ya, ini Karena harus bukan pegangannya gitu, bukan pegangannya gitu, bukan sepantarannya, istilahnya begitu gitu. Karena orang dulu itu memegang benda pusaka itu yang saya ketahui memang sudah selaras sama yang memegang gitu. Manusia zaman now Nggak bisa. beda karo zamane kowe kabeh. ya. Tirakate posoe beda, Jadi tingkat keilmuannya juga beda ya. keimanane Beda. beda, Hmm. hawa nafsue pun beda. Iya. Jadi itu ulah segelintir orang ya. Segampang itu, nggak segampang itu. Menarik mustika, menarik ini nggak segampang itu. Saya paham. Anak seorang keturunan raja berdiam diri di tempat ini, itu menandakan keimanan hawa nafsu duniawi berbeda kalau manusia taat untuk apa bersusah payah hidup di tempat ini, di alas, di atas. Sepi, nggak ada orang. Saat ini kalian bisa menuruni tempat ini dengan terang benderang Ada tangga, bagus tangganya. tanpa diganggu hewan-hewan. Kalian menunggangi besi-besi Mobil. yang dapat berjalan. Kalian atur dengan keinginan berbeda dengan zaman dulu. Sampai di tempat ini butuh perjuangan ya, yang nggak ada mobil ya gitu ya. Ya, jalan Mengenai kaki. alas, hutan, nggak ada tangga, Naik banyak kuda, binatang buas. naik kuda udah hebat. Beliau dulu naik apa? Apakah jalan kaki terus atau sempat naik kuda atau naik kendaraan? Aku tak paham, Oh ya udah kalau gitu. Boleh tahu? tak bisa berlama-lama. Ya, Eyang, makasih ya. namanya siapa yang belum tahu? Raga manusia. Allah. Gak bisa lama di raga manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, jadi Panglima sudah
Allahu Akbar, jaga dong. Panglima sudah menarik makhluk di badan Ismi dan Agil sudah dinetralisir. Nggak apa-apa, lepasin aja, lepasin aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku duduk sini ya. Maaf aku di atasnya biar suaranya deket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila mengganggu. Kita silaturahmi dan ingin berziarah serta ingin mengetahui sejarah perjalanan Kiai yang berada Ki di Gede sini. Alang-alang. Dan ingin mencari suri toladan dan hikmah dan Dari- pelajaran dari tempat ini. Ya, boleh tahu dengan Eyang siapa? Bahasa apa itu barusan? Bahasa mereka. Sedang berbicara dengan makhluk lain. Oh ya ya. Maaf kalau ada yang terganggu di sini Eyang. Tauladan dari Gisela adalah Gisela. Oh, Ki Danusela. Itu nama asli dari Ki Gede Alang-alang ya? pertahankan di hari akhirmu, karena Gimana Eyang? hari akhir itu adalah penentuan. Tuan. Seperti kau berlari maraton, bagaimana kau sampai ke titik akhirnya? Ke titik finish. Karena perhitungan yang paling utama adalah titik akhirmu. Selama jiwamu masih dalam kurunganmu, berarti kau masih dalam keberuntungan. Ya. Kesempatan itu ada Masih ada sakaratul maut maksudnya. Iya. untuk mengenali jati dirimu, untuk mengenali siapa sesungguhnya penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau menanam di atas tanah, maka akan tumbuh di atas tanah. Kau menebar bibit di dalam air, maka di airlah kau ambil hasilnya. Maknanya Makna adalah apa yang kau perbuat, itulah yang kau nikmati. Apa yang kau tanam, itulah yang kau makan. ini tentang hukum tak bertuai ya yang kalau boleh tahu. Aku dulu belum mengenal siapa diriku. Aku hanya mencari tahu bagaimana aku bisa bertahan hidup. Hakikatnya hidup adalah bukan hanya untuk memperjuangkan hidupmu, tapi untuk memperjuangkannya. Karena kehidupanmu sudah ada yang menjamin. Gak perlu khawatir. Tapi sadarkah kau apa yang harus kau bayar kepada sang penjamin itu? Ibadah. Beruntung aku bertemu seseorang yang bisa menuntunku. Kalian tahu Siapa beliau? kisahku, kenapa kalian datang ke tempat ini? Ya, karena ingin mengetahui. Kenapa dikeramatkan gitu loh yang? Terima kasih. Ini Mas Taba. Kau menjaga tempatku. Ingat, perjalananmu tidak hanya dilihat dari awal, tetapi akhir yang terlihat. Bagaimana akhirnya nanti kau kembali dalam keadaan kesempurnaan jiwa dan ragamu, jasmani dan rohanimu, Ya. kembali kepada keyakinanmu
untuk sebuah pengimanan. Tempat ini dulu jauh dari kehidupan manusia. Mungkin kau dulu tidak merasakan selama ini. Waktu kecil ke sini Waktu kecil ya. Waktu kecil sih Kang. dan tidak selama ini. Sangat Maju Kang, di suaranya biar masuk. Gelap dan sunyi, alas. sangat dekat dengan bangsa kami. Betul. Dan kau sudah terbiasa itu. Maka ku pesankan padamu, pertahankan keyakinanmu sampai akhir titik perjalananmu. Jangan sampai kau berpaling. Soal keimanan. Awal aku berpaling darinya, tetapi akhir aku sangat dekat dengannya dan sangat mencintainya. Kau tahu itu apa yang ku maksudkan. Dulu aku belum mengenal agamaku, belum mengenal Islam. siapa Tuhanku. Aku tak tahu bahwa kehidupan ini ada Tuhan dalam kehidupan yang memberikan semua kehidupan. Semua makhluk di muka bumi ini diciptakan hanya untuk tunduk kepadanya. Pajajaran sangat dekat denganku, Dekat dalam artian seperti apa yang? membawa kebaikan. Kau tahu, Oh, pesan yang bisa ku berikan untuk kalian hanya itu: pertahankan sisa usiamu untuk sebuah keyakinan. Dialah yang maha berkuasa. La ilaha illallah illallah Muhammad Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha Illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu jangan sampai lepas Jangan dari hidupmu. jangan terhasut. Keselamatan kalian ketika sakaratul maut. Lisanmu tak dapat berucap, ucapkanlah lewat batinmu. La ilaha Illallah. La ilaha illallah. la ilaha Illallah. tidak ada Tuhan Mana lain. mananya apa? Maaf nih, boleh tahu ini yang putih apa yang kakung? Yang kangkung. Oh, boleh tahu namanya yang? Pangapunten Uyut ya pada barangkali soalnya para ini pengen tahu Maju nama lagi. Uyut itu biar tahu jelas Uyut yang di Yang sini. mana ya? Ha? Jadi para putu-putu Buyut iki pengen weruh ning Buyut iki apa berjelas putu-putue Bapak Khotib yang sering bebersihkan kene iki hampir weruh pangapunten niku lagi Buyut umpame kula iki agak lancang Kula itu dalam Kibu dalam rahim rahim. karena namaku sesuai dengan agamaku yang sudah diberikan petunjuk. Kalian semua harus tahu bahwa tentang keyakinan itu penting dalam hidup. Aku tidak ingin terjadi sesuatu di tempat ini untuk sesuatu yang merusak tempatku. Kalian mengadakan pengajian di malam Jumat. Emang ya? Aku senang Alhamdulillah. kalian masih menghargai kami yang dulu empat alas iki. Aku terima kasih. Beliau terima kasih karena Mas sudah bantu bersih-bersih, merawat. Biarkan mereka berpikir tentang apa yang bersembunyi di tempat ini agar mereka diolah menjadi sesuatu yang bisa berbalik pada dirinya. Kau tahu, ya kita juga di sini minta maaf barangkali Buyut terusik dengan adanya kita bersih-bersih atau pemagaran kau tahu ya
kebersihan adalah sebagian dari keimanan. Ya betul. Ketika kau mendatangi leluhurmu yang sudah terbaring kaku, Ziarah. seperti gundukan tanah di tempat ini, satu yang harus kalian ingat, bahwa kalian pun harus bersiap sama seperti kami. Akan tiba pada waktunya. Ajal kalian datang, tetapi aku ingin anak putuku yang memiliki sakit mempertahankan la ilaha Illallah. itu saja pesanku, dan menyadari kebesaran dan keesaan hanyalah miliknya. Baik dan buruk di tempat ini ada, tapi ambillah yang baik, sapulah yang buruk. Maka aku ingatkan padamu tentang titik akhirmu. Ya. Titik akhirmu adalah hal yang terpenting. Wahai anak muda, titik akhir adalah yang terpenting. Di mana kau ditempatkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk di tempat ini dan sudah mendapatkan penjelasan terkait mitos yang beredar. Nah, untuk Mas Taba, apa kesan-kesannya? Ya, alhamdulillah setelah ada dengan adanya kedatangan si mata langit, kita di sini juga mulai kebuka gitu ya. Ada hikmahnya juga. Jadi tahu sejarahnya Ibu Ki Gede Alang-Alang ini setelah adanya mata langit itu jadi jelas. Jadi menurut kita sih ya alhamdulillah dengan adanya mata langit kita biar tahu masyarakat di sini tuh kayak gimana gitu. Dari Padepokan atau Kebuyutan Ki Gede Alang-Alang yang di sini. Nah, terus dari mediumisasi tadi mana bagian yang paling berkesan untuk Mas Taba? Pesan yang mana? Ya kalau untuk yang tadi ya berkesan dari Uyut yang datang Yang di badan yang badan Mbak ini yang menuturkan bahwa manusia itu harus ingat dari titik akhir nantinya di situ. perjalanan Jadi, hidup itu harus perjalanan hidup itu nanti lihat titik akhir. Jadi dipersiapkan untuk pedoman orang hidup itu ada di situ nantinya. Jadi makanya kita menyimpulkan dan sikapnya itu di situ adanya. Syukurnya alhamdulillah itu di situ. Semoga di akhir kehidupan kita nanti semuanya husnul khotimah ya, amin. Mas, silakan sampaikan, tolong Gil. Mas Khotib. Mas Ayo, Khotib, ayo. Kasih ini kesan-kesannya. aja. Tadi kan ngelihat Nggak langsung apa-apa. nih, sedangkan kita baru ketemu hari ini. Gimana ya? Menurut Mas Khotib apa ada rekayasa nggak di antara kita? Enggak, itu bagus. Nah itu Ya, gimana? beda ya. Jadi menurut Mas Khotib tadi itu nyata semua. Ya nyata ya. Daril itu ya. Bukan rekayasa ya. Iya. Ya udah itu aja. Kalau Kang Andre gimana Kang? Ya, menurut saya pribadi juga sama seperti tadi Mas Tata juga. Jadi memang penjelasan dari Eyang Buyut sini, siapa Eyang Buyut sini siapa, dan apa namanya yang kita jalani kehidupan ini harusnya yang mana yang kita cari, yang mana yang harus kita perhatikan, yaitu yang tadi pesannya itu di titik akhir. Jadi kehidupan kita ini memang harus memikirkan yang di titik akhir itu, jangan seenak-enaknya berbuat sesukanya, itu intinya seperti itu aja. Soal tadi yang Kang Andre penasaran yang soal penarikan benda pusaka, apakah sudah dapat pencerahan? Iya, sudah dapat pencerahan. Jadi kalau memang bukan haknya, ya mau bagaimanapun caranya ya nggak bakal dapat gitu. Ambillah yang menjadi hakmu dan jangan kau ambil yang bukan hakmu. Intinya seperti itu. Ya baik. Panglima bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini? Ya kalau dari saya sih maknanya sangat bagus ya, yang kita dapat hikmahnya. Karena dalam hidup memang Rasulullah sendiri, kalau tidak salah saya nih, terus mengingatkan
harus memperbanyak mengingat kematian katanya. Jadi untuk mengurangi kita dari lalai dalam menjalani kehidupan. Kalau kita banyak mengingat kematian, berarti kita harus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan zikrullah kita. Apalagi tadi disebutkan final atau finishnya itu yang harus kita jaga. Kita bisa dapat husnul khatimah atau tidak gitu. Karena yang dinilai itu yang terakhir. Kalau yang di awal mungkin bisa saja orang dari buruk bisa menjadi baik, bertobat. Tapi yang sangat disayangkan sudah baik tapi akhirnya buruk. Jangan sampai udah awalnya baik, pertengahannya baik, akhirnya buruk. Malah sesat. Yang diharapkan itu kan akhirnya yang jadi baik gitu. Sampai pas nyawa di ujung tenggorokan dan ubun-ubun kita, sampai ujung kaki. Ya mudah-mudahan kita mendapat berkahnya dari nasihat yang diberikan tadi dan mendapat kematian yang husnul khotimah nanti. Amin, amin, amin. Ya. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Abang Malangit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.